Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang sudah bergabung dalam komunitas MC Sejuta Acara. Dan yang belum bergabung, yuk segera bergabung yuk. Selamat datang saya ucapkan dalam sharing session komunitas MC Sejuta Acara dengan tema cara membawakan acara formal, informal, dan semi formal. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Boleh jawab di kolom chat dong, kita absen dulu yuk. Dari mana saja nih yang sudah hadir malam hari ini? Saya mau tahu, adakah teman-teman dari Indonesia bagian timur yang sudah hadir? Karena memang komunitas kita ini bukan hanya dari Jakarta dan sekitarnya, tapi mencakup semua daerah di Indonesia. Yuk, kita lihat ya, siapa saja sih yang sudah hadir malam hari ini. Ada, oh alhamdulillah sehat, Kak Nur Aini, ada Mbak Mary ya, lalu ada Kak Winda juga sudah hadir, Kak Astri, wow, Mbak Atik, Pak Bre juga nih yang selalu semangat Pak Bre ya, always hadir. Oke teman-teman, kita masih menunggu yang lainnya sambil kita menunggu yang lainnya. Saya mau perkenalan dulu nih ya. Baik teman-teman, tak kenal maka kita ta'aruf. Salam kenal, saya Misyati, saya berasal dari kota Bekasi, Bekasi Barat tepatnya ya. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi pemandu acara pada malam hari ini dan bertemu dengan teman-teman yang luar biasa hebat yang berasal dari seluruh Indonesia. Dan saya yakin kita yang hadir di malam hari ini untuk satu tujuan mulia, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk nanti kita aplikasikan kembali dalam dunia kerja kita. Oke, teman-teman, sebelum mulai, boleh nggak saya pantun dulu? Boleh Boleh, ya? boleh. Boleh, Boleh. kalau gitu buka dulu yuk. Boleh. Mikrofonnya tolong dibuka dulu dong, kasih cakep ya. Oke. Oke, siap. Oke, teman-teman. Aku mau pantun nih. Pergi ke Bekasi naik kuda. Cakep. Pulangnya beli ikan tenggiri. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara malam hari ini. Tepuk tangan dong. Yeay, tepuk tangan. Oke, di awal perjumpaan kita tentu marilah kita sama-sama bersyukur atas segala karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semua bisa hadir dan berkumpul bersama dalam ruang online ini. Dalam keadaan sehat dan dalam acara yang luar biasa yang belum tentu semua orang mampu atau mempunyai kesempatan yang sangat-sangat baik ini. Acara ini adalah acara rutin yang dibuat oleh komunitas MC Sejuta Acara yang bertujuan untuk membantu para membernya meningkatkan skill MC-nya dengan materi-materi yang komprehensif untuk menjamin setiap member nantinya mampu membawakan jutaan acara, baik acara formal, informal, dan semi formal, sehingga kita bisa eksis dalam semua event. Kan gitu teman-teman? Oke. Seperti malam ini kita akan bahas seputar tips bagaimana cara membawakan acara formal, semi formal, informal ya. Non formal maksud saya, bersama dengan founder komunitas MC Sejuta Acara. Langsung dengan pakarnya ya, yaitu Kak Ihsan Kamil, seorang profesional MC sejak tahun 2019. Sekaligus spesialis ice breaking event. Wow, keren kan? Tepuk tangan dulu dong buat Kak Ihsan. Oke, selama acara berlangsung nanti silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di kolom chat agar pada sesi tanya jawab nanti bisa saya bacakan untuk dijawab langsung oleh pakarnya. Oke ya. Oke teman-teman, sebelum kita persilakan Kak Ihsan untuk memaparkan materinya, saya mau ajak teman-teman untuk tersenyum manis dulu nih, biar lebih terlihat bahagia, fokus dalam karena
kurang lebih 1,5 jam, lumayan lama ya ke depan agar tetap semangat terus. Oke? Saya mau ajak teman-teman senyum 2, 2, 5. Oke? 2 ke kiri, 2 ke kanan, tahan 5 jam. Siap? Tahan 5 detik maksudnya. Oke, siap, dibuka on cam dulu dong semuanya. Siap? Oke, kita mulai. Senyum 2, 2, 5. Mana senyumnya? Kasih yang terbaik. Cheese. Oke. Manis banget semuanya ya. Ternyata malam hari ini luar biasa. Mungkin karena terlalu semangat ya. Jadi manisnya tuh keluar banget gitu. Oke. Berarti sudah siap semua ya untuk menerima materi malam hari ini ya. Sudah siap atau belum nih? Coba silakan jawab di kolom chat. Yang sudah siap menerima materi malam ini, silakan tulis di kolom chat. Oke, aku mau lihat ada berapa banyak yang siap. Sepertinya siap semua. Gas, oke, gaskan, siap. Bentar ya. Banyak kan udah siap nih, oke. Kalau begitu sudah banyak yang siap dan sudah nggak sabar lagi, ya kan? Langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber kita pada malam hari ini, Kakak Muhammad Ihsanul Kamil. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima Oke. kasih Miss Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Luar Sehat. Biasa. luar biasa. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Oke, sebelum saya buka, saya nggak mau kalah sama Miss Yati. Saya juga pengen kasih pantun ya, boleh? Boleh. Oke. Jawab cakep ya. Saya juga nggak mau kalah dibilang cakep juga. Iya. Siap. Oke. Makan pepaya. Makan pagi sarapan pepaya. Cakep. Rasanya enak, segar rasanya. Cakep. Senang sekali kita bisa berjumpa. Izinkan saya berikan sarang heo buat kita semua. Oke ya. Halo. Oke semuanya, selamat malam. Tentunya senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini di hari Kamis. Semoga perjumpaan kita di hari ini tentunya menambah berkah buat kita semua, menambah ilmu kita dan menambah kemampuan kita di bidang MC tentunya. Dan sebelum saya lanjut, saya mau klarifikasi dulu ya. Saya bukan pakarnya, tapi saya akarnya ya, akarnya. Jadi masih belajar ya, bukan pakarnya, tapi saya masih akarnya. Jadi sama-sama masih berkembang bersama, kita belajar bersama-sama di sini. Oke, jadi langsung saja kita akan sharing ya seputar tentang cara membawakan acara formal, semi-formal, dan juga non-formal. Dan yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Semoga bisa menikmati paparan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, jadi kurang lebih pembahasan kita malam hari ini ada 3 poin. Yang pertama adalah overview siapa itu MC. Lalu yang kedua tentunya kita akan mulai mengenal nih beragam macam genre acara. Dan yang terakhir tentunya saya akan bahas tentang tips and trick membawakan acara sesuai dengan jenis acaranya. Dan nanti untuk MC Challenge nanti akan saya jelaskan di akhir acara nanti. Yang pertama kita akan langsung bahas tentang siapa sih itu seorang MC. Nah, ini harus kita tahu dulu ya, karena kalau kata guru saya, kita itu nggak tahu apa itu apa kalau kita nggak tahu apa itu apa. Jadi kita harus definisiin dulu nih sesuatu, biar kita paham. Nah, kalau kita nggak paham, kita ini sebagai MC itu sebenarnya job desk-nya ngapain sih? Nah, nanti biasanya kalau kita nggak paham MC itu job desk-nya ngapain, kita biasanya akan mendengar omongan seperti ini nih. MC enak ya, kerjanya cuma ngomong doang, terus dibayar lagi. Nah, ini adalah ungkapan yang biasanya akan selalu keluar dari orang-orang yang ngeliat MC itu kerjanya kayaknya gampang banget. Jadi kita dianggap tuh sebagai pekerjaan yang mudah. Nah, tapi
dianggap mudah, kenyataannya nggak semua orang bisa jadi MC ya kan. Nah sayangnya di situ, kita dianggap MC kerjanya enak ngomong doang, enak emang ngomong doang, tapi orang nggak pernah tahu tuh di belakangnya apa yang dimiliki oleh seorang MC. Tentunya selain kemampuan public speaking dan juga kemampuan yang lainnya. Nah, jadi saya mau kasih pemahaman dulu bahwa sebenarnya kita ini sebagai MC tentunya punya peran penting dalam sebuah acara. Nah, kalau saya coba analogikan, jadi kurang lebih posisi kita dalam sebuah acara adalah sebagai penyambung, teman-teman. Penyambung antara penyelenggara acara, kita sebagai penyambungnya, ke audiens. Nah, jadi gimana acara itu akan berjalan, semuanya tuh tergantung sama MC-nya. Tapi kita ini membawa beban tanggung jawab dari penyelenggara acara yang telah mempercayakan acaranya sama kita. Jadi kalau misalnya nih, kayak saya hari ini bikin webinar seperti ini, saya kasih kesempatan nih ke Miss Yati nih, Miss Yati tolong ya bawain acara ini, buka acara ini. Saya titip, ini acaranya seminar Miss Yati, tolong jangan serius-serius. Nah, jadi Miss Yati harus bisa tuh menyalurkan apa yang jadi harapan saya ke audiens. Nah, begitupun kalau misalnya acaranya serius seperti acara pernikahan. Tentunya misalnya orang yang ingin em, punya acara pernikahan itu harapannya kan acaranya lebih hikmat kan, lebih hikmat, lalu lebih syahdu dan lain-lain. Nah, kita sebagai MC harus bisa tuh membawa suasana itu ke audiens. Begitupun acara yang non formal, gathering, yang misalnya butuh banget banyak entertainment, butuh banyak gimmick, butuh banyak hiburan. Nah, kita sebagai MC harus bisa tuh menyalurkan keinginan klien ke audiens. Jadi kalau dibilang MC itu kerjanya ngomong doang, nggak ngomong doang. Tapi sejatinya kita punya beban yang kita pegang nih. Dan harus kita pertanggungjawabkan sampai acara selesai. Itu jadi peran penting bagi seorang MC. Makanya saya selalu bilang, kalau versi saya, MC itu menurut saya pribadi, kayaknya kita punya 3 tugas utama penting sebagai seorang MC. Yang pertama, jelas kita sebagai MC itu pasti akan memandu sebuah acara, di mana kita diberikan rundown acara dari panitia dan kita harus bisa memandu tuh urutan acaranya dari awal sampai akhir. Nah, itu tugas utama kita yang pertama. Yang kedua, kita nggak cuma mandu doang kan, kita pasti harus bisa menghidupkan suasana. Nah, karena kalau kita mandu doang, kita tuh kayak robot, teman-teman. Nah, padahal di setiap acara itu kan ada momen-momen yang perlu dibangun kan. Ada suasana-suasana yang perlu dihidupkan oleh seorang MC. Misalnya butuh hiburan. Nah, MC harus bisa tuh bikin suasananya agak buat audiens tuh lebih terhibur. Atau misalnya suasananya pengen dibikin syahdu nih, kayak acara sungkeman. MC harus bisa tuh gimana caranya pembawaannya itu menyalurkan energi ke audiens biar audiens itu bisa merasakan suasana yang syahdu. Nah, begitupun acara-acara yang lain, karena pastinya tiap runtutan acara yang telah disiapkan panitia itu punya vibes-nya masing-masing. Nah, peran kita sebagai MC itu harus bisa menghidupkan suasana sesuai dengan susunan acara yang sedang kita bawakan. Nah, yang terakhir, ini juga nggak kalah penting. Kita sebagai MC harus memastikan acara berjalan dengan lancar. Kenapa ada kata memastikan? Karena saya yakin kita semua sepakat kalau saat kita membawakan sebuah acara, udah pasti acara itu akan selalu ada perubahan di hari H ya. Jadi kita pasti nggak asing tuh dapat bisikan-bisikan surga dari panitia kan. Mas, nanti Bapak ini nggak datang, diganti sama ini. Mas, acara ini diputer ya, di rolling jadi bagian terakhir. Mas, bisa tolong diulur sebentar nggak waktunya? Soalnya kita masih nunggu sesuatu nih. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita pastikan acara berjalan dengan lancar. Nah, kenapa ada kata memastikan? Karena kita ini sebagai penyambung dari penyelenggara, kita yang akan berhadapan dengan audiens. Jadi mau gimana pun kita nggak boleh panik, dan mau gimana pun audiens tuh kalau bisa nggak tahu kalau lagi ada masalah. Jadi kita gimana caranya harus bisa bikin suasana tuh seakan-akan baik-baik aja. Ya itulah salah satu peran MC yang cukup penting.
Makanya saya selalu bilang kayaknya MC itu bukan ngomong doang, tapi kita punya 3 tugas utama yang harus kita jalankan selama kita perform khususnya. Nah, makanya untuk bisa menjalankan 3 tugas utama ini tentunya kita perlu bantuan dong. Nah, ya dan ini adalah salah satu tools yang harus kita miliki sebagai seorang MC agar kita bisa menjalankan 3 tugas utama penting tersebut dengan lancar dan aman. Yang pertama adalah jelas ya, kita harus punya cue card. Nah, cue card ini yang sebelah kanan ini kan cover cue card sebenarnya ya. Nah, cue card itu sebenarnya full, dia sama skripnya juga. Nah, tapi kadang panitia itu ngasih kita covernya doang, tapi nggak ngasih kita isinya. Ada yang kayak gitu di beberapa panitia ya. Nah, makanya kita butuh cue card. Cue card ini sebenarnya sebagai identitas diri kita sebagai MC dan juga identitas acara. Nah, kalau misalnya acara corporate, kita nggak pakai nih cue card yang kayak saya tampilkan nih. Biasanya udah ada cue card ini sesuai dengan tema acaranya. Tapi kalau acaranya personal kayak wedding dan lain-lain yang tanpa WO ya, itu pasti kita minimal punya cue card sendiri. Buat apa Mas Isan? Buat identitas seorang MC. Jadi secara nggak langsung kan kita selama acara itu berjalan kan kita mempromosikan diri kita tuh lewat cue card tersebut yang kita pegang. Nah, selain cue card jelas script juga ya menjadi bagian dalam cue card dan juga kita perlu yang namanya rundown acara. Nah, itu sebagai panduan kita juga tuh sebagai MC tuh. Karena tugas pertama kita kan memandu kan. Nah, apa yang dipandu? Yang dipandu adalah berdasarkan susunan acara yang kita terima sama panitia. Lalu juga jangan lupa kita selalu standby pulpen, teman-teman. Kenapa standby pulpen? Karena ya tadi untuk memastikan acara berjalan dengan lancar, jadi kita bakal banyak coret-coret tuh biasanya, coret-coret cue card yang kita terima. Nah, itu kalau yang masih pakai misalnya kertas ya. Kalau misalnya udah pakai tab sih, nggak pakai pulpen nggak apa-apa, tapi tetap harus wajib bawa pulpen gitu. Karena buat jaga-jaga. Terus selain itu apalagi tools yang harus kita punya atau kita kuasain adalah mikrofon, teman-teman. Ini juga jadi bagian penting. Kenapa jadi bagian penting? Ya karena kita ini kan akan ngomong terus ya, dan kita butuh pendukung suara. Nah, kalau misalnya kita punya mikrofonnya jelek atau bermasalah, pesan kita yang ingin kita sampaikan ke audiens itu nggak bakal nyampe. Kayak saya nih hari ini nih, kalau saya nggak mastiin suara saya nyampe ke teman-teman, nah saya gagal nih sebagai narasumber misalnya, ataupun kayak Misyati sebelum acara misalnya nggak coba-coba dulu nih, mic-nya suaranya jelas kah, terdengar dengan baik kah sama audien atau peserta. Nah, itu akan mengganggu nanti 3 tugas utama kita sebagai MC. Ini tools-nya yang harus kita punya, yang ada di eksternal ya. Nah, tapi kita juga butuh support dari internal kita nih. Apa yang harus kita miliki dalam internal kita? Yang pertama tentu adalah kemampuan public speaking, teman-teman. Dan saya yakin tentunya teman-teman yang ikut hari ini bukanlah orang yang baru banget belajar jadi MC khususnya, jadi pasti sudah punya basic public speaking-nya masing-masing nih. Ada yang mungkin jadi guru, ada yang jadi dosen, pengajar, atau ada yang MC juga. Nah, itu pasti udah punya seenggaknya basic public speaking. Kenapa penting public speaking? Jelas, karena kita tiap waktu, tiap kerja itu akan ketemu dengan banyak orang. Dan orangnya kadang random kan, bisa jadi udah dikenal, bisa jadi belum dikenal. Nah, jadi kalau kita misalnya secara basic public speaking-nya belum punya, ya kita gimana caranya kita bisa bertatapan dengan banyak orang, nanti pasti ngomong kita belepotan tuh. Kalau basic public speaking kita seenggaknya minimal percaya diri deh kita ketika ngomong sama di depan orang banyak. Dan juga tentu 3V biasanya teman-teman yang harus udah hatam kalau bahasa saya. Yang visual, vokal, verbal ini minimal udah tahu dulu penjelasan dasarnya di mana kita bisa memanfaatkan penampilan kita secara visual, baik itu dengan gestur, baik itu secara penampilan yang kita gunakan. Lalu juga kita pastikan verbal kita, penggunaan kata kita ini jangan pakai kata-kata yang jelimet kalau bahasa saya. Jadi pakai kata-kata yang biasanya mudah dipahami dan sesuai dengan audiensnya. Itu perlu banget. Jadi kalau misalnya audiensnya rata-rata anak SMA, ya kita coba nih, jangan pakai bahasa-bahasa yang berat.
Nah, kalau misalnya audiensnya itu rata-rata usia 40, nah kita bisa pakai bahasa yang mungkin lebih baku, lebih sopan dan lain-lain. Nah, itu jadi kita mesti sesuaikan bahasanya. Dan juga vokal ini juga jadi penting karena jangan sampai kita ini ngomong flat. Jadi kalau mesti ngomong semangat pagi, jangan semangat pagi. Semangat pagi itu kan bertentangan ya dengan suara dengan gestur. Ya kalau memang semangat ya kita beneran semangat gitu. Semangat pagi. Jadi sesuai tuh vokalnya, suaranya jelas, kencang, dan penuh semangat. Itu tanda kalau kita semangat. Jadi harus, sesuai dah dengan apa yang kita sampaikan. Dan juga selain public speaking, karena kita khusus sebagai MC, kita juga harus tahu nih, teknik-teknik membawakan sebuah acara. Baik itu gimana cara buka acara. Nah, kemarin kita udah belajar ya, ikut di sesi skrip kan. Gimana cara buka acara, apa aja yang perlu disampaikan ketika buka acara, lalu nanti gimana cara nutupnya, gimana berinteraksi sama audiens. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pelajari dan kuasai sebagai seorang MC. Nah, itu tadi adalah pertama tools ya, tadi tools-toolsnya udah saya bahas dan sekarang adalah skill yang harus kita kuasai sebagai dasar seorang MC. Nah, selain ini, ada yang paling wajib banget sebagai MC miliki, teman-teman. Nah, kebetulan tadi sama Miss Yati udah diajak nih, kita untuk tersenyum. Nah, sebagai public speaker, sebagai MC, selain sebelum kita ngomongin public speaking, sebelum kita ngomongin cara bawain acara, yang harus kita perbaiki pertama adalah wajah kita sendiri, teman-teman. Jadi pastiin teman-teman sekarang ini punya wajah yang enak untuk dilihat oleh orang lain. Nah, coba sekarang kalau saya minta nih berikan senyum terbaiknya gimana teman-teman? Silakan, saya mau lihat senyum bahagianya seperti apa dari wajah teman-teman semua. Nah, kan begitu menyenangkannya kan ketika kita bisa tersenyum di depan orang banyak sebagai MC. Nah, dari situ aja kita udah bisa menarik daya audiens kita biar mau dengerin kita. Nah, pertanyaannya kemarin tuh ada yang nanya, "Mas Isan, emang ada MC yang nggak tersenyum?" Gitu bahasanya ya. Kok bisa sih ada MC nggak tersenyum? Ternyata ada, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya nih di materi, saya mau kasih contoh dulu ya. Tapi ini disclaimer dulu ya. Ini bukan saya ngejudge, bukan ngomongin ini jelek dan segala macam, tapi ini buat bahan pembelajaran bareng-bareng. Jadi ini nanti bisa kita perhatikan sekaligus kita bisa maksimalin nih nanti. Oh, ternyata kalau nge-MC itu bagusnya tersenyum. Kalau nggak tersenyum, terasa ada yang kurang maksimal gitu. Tapi ini biasanya di acara korporat sih jarang. Ini biasanya terjadi untuk MC-MC wedding biasanya. Oke ya. Jadi kita coba perhatikan wajahnya ya. Kira-kira ada yang kurang nggak kalau kita nge-MC dengan ekspresi yang seperti ini? Oke, kita saksikan bersama-sama. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Penghulu yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian mohon perhatian dan mohon dengan hormat bagi yang membawa telepon genggam harap untuk di silent ataupun di mode airplane agar nada dering telepon genggam Bapak Ibu sekalian tidak mengganggu pada saat prosesi ijab kabul berlangsung. Yang kedua, kepada Bapak Ibu yang membawa anak kecil diharap diperhatikan atau dipangku agar tidak berlarian apalagi mendekati meja akad nikah. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu untuk tidak mengobrol tetap tenang karena prosesi akad nikah harus berjalan dengan khusyuk dan juga hikmat. Yang terakhir, ketika para saksi berkata sah dan juga Bapak Penghulu berkata sah untuk tidak bertepuk tangan, melainkan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan kita berdoa bersama, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Bapak Penghulu kita yang kami hormati, Bapak Muhammad Riza SAG. Kepadanya kami persilakan. Ya, gimana teman-teman kira-kira kalau kita nge-MC dengan ekspresi yang seperti itu apakah ada yang kurang? Kurang ya. Nah, jadi dan ini kalau ada yang kenal jangan kasih tahu ya, ini buat contoh soalnya ya. Nanti takut ada yang laporin nih, kemarin jadi contoh Mas Isan. Nah, ini buat belajar aja. Jadi sekedar ngasih info ke teman-teman kalau sebenarnya
kita itu nggak kadang tuh orang salah persepsi teman-teman. Mikirnya acara formal itu wajahnya juga formal. Padahal nggak ada hubungannya wajah dengan acara. Nah, acara formal itu kita cukup mainkan di tone suara yang rendah sama tempo bicara kita diperlambat. Contoh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua pada hari ini di acara komunitas MC Sejuta Acara. Nah, dengan kayak gitu aja kan suasana udah kebangun kan. Jadi kan yang penting serius gitu. Jadi wajah kita tetap bisa tersenyum gitu karena memang jadi standar buat kita. Kecuali memang acaranya itu lagi sedih. Nah, itu nggak perlu senyum karena kita juga tahu kondisi ya. Temen sejatinya untuk kita di awal perjumpaan, ketika kita menyapa, chit-chat, dan segala macam ya harus tersenyum. Jadi ini jadi standar banget ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ketika nge-MC, ketika lagi tampil di depan umum, jadi guru dan segala macam, smiling voice lah. Biarkan aura positif kita ini kita salurkan ke audiens kita. Itu poin pentingnya. Dan juga kita mesti biasa nih teman-teman gerakin tangan kita ya khususnya ya. Ini adalah beberapa gambaran sebagai gestur-gestur sederhana seorang public speaker. Jadi misalnya kita mau nunjuk yang jauh, kita bisa arahkan tangan kita seperti ini. Mana suaranya yang di sana? Yang di sana mana suaranya? Itu bisa juga. Nah, semangat kita kasih gestur juga. Kan kalau semangat pagi, kan gak enak ya. Semangat pagi, nggak pakai gestur tuh, tangannya di bawah. Nah, kita harus naikin tangan kita, pasti semangat pagi. Kalau misalnya kita mau ngasih tahu ukuran biasanya kita juga bisa pakai nih leveling biasanya. Rendah, sedang, tinggi. Nah, kalau ada poin-poin kita bisa juga kasih jari kita nih, jangan pelit-pelit nih. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan lain-lain. Ini lebihnya teman-teman bisa ambil di buku karya guru saya ya. Ini Dr. Tubagus Wahyudi di The Secret of Public Speaking Mastery. Beliau banyak ngajarin detail banget tentang gestur yang saya nggak pernah nemuin di kelas public speaking manapun yang beliau ajarkan. Karena beliau benar-benar detail sekali soal public speaking. Jadi ini buat contoh aja. Jadi untuk gestur, apakah per kata kita harus ada gesturnya Mas Isan? Sebenarnya enggak juga teman-teman. Tapi yang pasti adalah kalau bisa ada kata yang mewakili, kita wakilkan dengan gerakan kita, atau kita bumbui dengan gerakan kita, itu lebih baik. Itu karena kan ketika kita public speaking ini kan, kita bukan hanya komunikasi verbal teman-teman. Tapi juga ada yang namanya komunikasi nonverbal. Nah, di mana biasanya komunikasi nonverbal ini nih, yang akan banyak diterima sama audiens. Gitu. Jadi ini gambaran aja biar kita mulai terbiasa gerakan tangan kita ketika kita sedang tampil sebagai MC atau sedang menjadi public speaker. Nah, ini juga saya mau kasih tahu dan ada tambahan ternyata setelah saya pelajari lagi kemarin, biasanya saya selalu sampaikan kita ada dua tipe gaya komunikasi. Yang pertama itu gaya komunikasi presentatif dan yang komunikatif. Itu biasanya saya sampaikan kayak gitu ternyata kemarin saya coba pelajari lagi, oh ada satu gaya komunikasi lagi yang dipakai sama MC yaitu adalah gaya komunikasi persuasif. Nah, saya jelasin satu-satu. Kalau gaya komunikasi presentatif itu biasanya komunikasi yang satu arah teman-teman. Jadi kita nggak butuh feedback dari audiens. Contoh misalnya acara MC formal. Nah MC formal tuh biasanya based on script tuh. Dia nggak butuh interaksi, dia nggak butuh banyak nanya ke audiens. Jadi benar-benar dia hanya menyampaikan informasi. Itu untuk gaya komunikasi yang presentatif. Nah beda kalau misalnya kita pakai gaya komunikasi yang komunikatif di mana kita butuh interaksi, kita butuh feedback. Contoh kayak tadi sama Miss Yati di awal kan, saya mau ngasih pantun nih. Nah, itu butuh jawaban tuh. Karena kalau nggak dijawab sama teman-teman boleh, itu nggak bakal seru tuh pantunnya tuh. Pasti jadi garing. Nah, nanti kasih cakep ya. Nah, jangan mulai dulu sebelum teman-teman bilang, iya nanti saya kasih cakep. Nah, karena kita butuh feedback. Jadi kunci dari gaya komunikasi yang komunikatif adalah butuh feedback. Nah, jadi misalnya kayak nanya nih, apa kabar semuanya? Nah, kita harus sadar tuh, kita pakainya ini buat komunikatif atau presentatif.
Nah, kalau misalnya butuh buat komunikatif, tunggu jawabannya dulu. Apa kabar semuanya? Sehat? Wah, sehat ya. Ini gimana kabarnya? Semangat. Ah, ya itu. Jadi kita intinya butuh feedback dan harus dapat feedback. Nah, itu kuncinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita melupakan audiens. Jangan kayak pura-pura doang, jangan kayak basa-basi doang, enggak. Tapi kita benar-benar butuh feedback dari audiens. Itu adalah gaya komunikasi yang komunikatif. Nah, kalau gaya komunikasi yang persuasif, nah ini berarti adalah kita ini sebagai MC kan akan selalu sering mengajak audiens teman-teman. Ya sepakat ya, kayak misalnya tadi, boleh minta tepuk tangannya. Nah, ini kita akan selalu sering pakai gaya komunikasi persuasif. Gimana kita secara halus, secara hipnotis, meminta audiens melakukan apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah gaya komunikasi yang persuasif. Biasanya ada kata-kata tertentu yang bisa kita pakai agar audiens itu mau melakukan sesuatu tanpa ada paksaan gitu. Atau kita minta secara sopan. Kenapa sih butuh gaya komunikasi persuasif? Karena MC itu nggak bisa nyuruh teman-teman. Itu poin pentingnya ya. Karena kadang orang mikir MC itu enak, bisa nyuruh-nyuruh. Enggak, MC itu nggak nyuruh, tapi MC itu mengajak. Nah, contoh ya, contoh kecil misalnya, mohon izin Bapak Ibu. Kan kayak gitu kan kita ngajak kan, walaupun kita nyuruh tapi bahasanya adalah ajakan. Kayak marilah kita berdoa bersama, mari kita berfoto bersama dulu yuk Bapak Ibu yuk, kan enak ya, lebih sopan dan orang audiens juga akan mulai tergerak nih cara nggak langsung. Mana tepuk tangannya? Kita belum dengar. Kayak gitu-gitu. Mohon kesediaannya. Dipersilakan kepada Miss Yati untuk menyampaikan sambutannya. Dipersilakan kepada Mbak Atik, kan lebih sopan. Jadi kita nggak nyuruh tapi kita mengajak. Nah, itu adalah gaya komunikasi yang persuasif. Karena kalau kita udah nyuruh, nah kenapa bukan audiens sih, manusia itu nggak suka disuruh-suruh teman-teman. Itu udah jadi genetik manusia sih. Makanya kenapa ada gaya komunikasi persuasif ini? Karena secara sejatinya manusia itu nggak suka disuruh-suruh. Manusia itu lebih suka biasanya diajak, diminta. Nah itu karena mereka lebih suka dihormati gitu-gitu biasanya. Kalau secara hipnoterapinya gitu ya. Jadi ini adalah beberapa gambaran. Nah, kalau kita coba turunkan ke dalam skrip, kurang lebih gambarannya kayak gini teman-teman nih. Kalau misalnya kita nge-MC, lagi pakai gaya komunikasi yang presentatif. Biasanya isinya hanya sebatas informasi aja. Biasanya ini ada di opening acara nih. Nah, kira-kira ada yang mau nyoba baca? Mbak Mary yang baru bergabung, boleh? Mau nyoba baca Mbak Mary? Boleh, silakan di-on-kan mic-nya Mbak Mary. Baik, terima kasih, Pak Isan. Pariwisata menjadi salah satu penyangga utama perekonomian suatu daerah. Dan seperti kita ketahui bersama, desa wisata adalah bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sudah menjadi salah satu program pemerintah Republik Indonesia. Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Juli 2022, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita patut bersyukur dapat menyelenggarakan rangkaian acara sosialisasi, peningkatan kualitas, pengelolaan dan jejaring desa wisata Kabupaten Kediri. Cakep, keren, Kamari. Terima kasih, Pak. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi hanya sebatas menyampaikan informasi aja. Kita nggak butuh feedback apa-apa dari audiens. Yang penting pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan itu sampai ke audiens. Itu ketika kita sedang menggunakan gaya komunikasi yang presentatif. Jadi kita hanya pakai itu aja biasanya. Presentatif, komunikatif, persuasif. Presentatif, komunikasi, persuasif. Mengikuti keadaan dan kondisi acara nanti. Nah, beda halnya kalau misalnya kita pakai gaya komunikasi yang persuasif. Nah, biasanya kalau yang persuasif itu komunikatif itu kadang ada juga unsur-unsur persuasifnya. Nah, ini saya coba kasih contoh yang komunikatif ini semuanya sebenarnya komunikatif, tapi di beberapa bagian itu ada persuasifnya, teman-teman. Nah, ada yang mau nyoba untuk membacakan atau mencoba gaya komunikasi yang komunikatif? Silakan. Boleh? Oh, Mbak Atik boleh Mbak Atik, silakan. Izin nyoba ya, Silakan Mbak saya Atik. coba. Suara saya kedengaran?
Terdengar Mbak Atik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu tentunya. Gimana puasanya? Lancar? Nah, THR-nya udah turun apa belum? belum nih Mbak Atik, tahun depan baru turun. Amin. Ya, di sore hari yang cerah ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat kasih sayangnya, ridhonya, dan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul dalam acara buka puasa bersama sekaligus syukuran anniversary Kelindoku yang ke-9 tahun. Perkenalkan, saya Ati Rahma. Hari ini sangat senang sekali tentunya bisa menjadi bagian dalam acara hari ini. Saking senangnya, saya mau kasih pantun. Boleh ya? Boleh. Jawab cakep ya. Oke, bentar lagi buka puasa. Cakep. Paling enak ya minum es kelapa. Cakep. Senang sekali kita bisa berjumpa. Izinkan saya berikan sarangeo buat semuanya. Cakep. Makasih Mbak Atik. Dan senang hati. Ya, beda ya. Jadi kalau yang presentatif kan nggak butuh komunikasi, nggak butuh interaksi. Nah, kalau yang komunikatif butuh interaksi. Nah, kalau di lapangannya nanti, misalnya teman-teman MC beneran nih, ini kan skrip ya, pasti kita akan improv biasanya tuh ketika kita sedang perform di lapangan secara langsung. Dan ini kebetulan skrip yang saya pakai waktu acara Kelindoku. Nah, biasanya kan kayak tadi itu Mbak Ati kan, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Nah, kan kalau di lapangan kan kita nunggu jawaban nih. Jangan di-skip dulu tuh teman-teman tuh. Biarin mereka jawab dulu. Ada yang jawab baik, bahagia, segala macam. Nah, nanti kita respon dulu biasanya. Wah, ini sehat, ini bahagia. Kok beda ya? Kita satuin bareng-bareng ya. Jadi kalau saya tanya gimana kabarnya, semuanya jawabannya Alhamdulillah luar biasa bisa kayak gitu. Jadi intinya butuh feedback. Jangan ke-skip gitu. Biarin tuh nanti sama kayak tadi tuh gimana puasanya hari ini lancar. Nah, itu harus kita pastiin mereka jawab, teman-teman. Jangan sampai kita kayak ngomong sendiri kalau di lapangannya ya. Jadi biarin gimana puasanya lancar. Alhamdulillah lancar wah. Kelihatan sih dari wajah-wajahnya misalnya gitu kan kita bisa respon lagi tuh. Ini wajahnya kayaknya lancar. Yang ini kayaknya kurang lancar gitu-gitu kita bisa bantu. Nah, paling tadi note-nya juga sama nih teman-teman. Kalau misalnya tema acara itu biasanya kita gradasi dari rendah ke tinggi. Nah, biasanya ya untuk acara yang semi formal ataupun yang non formal. Jadi misalnya kayak buka puasa bersama sekaligus syukuran anniversary Kelindoku yang ke-9 tahun. Nah, itu jadi gradasi tuh dari rendah ke tinggi. Nah, biasanya kalau acaranya semi formal ataupun informal. Karena untuk membangun suasana gitu. Itu udah jadi standar sih biasanya udah jadi template MC akan kayak gitu. Tapi kalau acaranya yang formal biasanya nggak perlu sampai segitunya gitu. Tadi cukup dikasih penekanan aja gitu. Karena dari situ biasanya kan audien akan tepuk tangan kan. Abis tema tuh biasanya tepuk tangan dong, boleh minta tepuk tangannya kayak gitu-gitu. Itu buat gambaran. Dan ini contoh aja untuk perbedaan antara komunikasi yang presentatif dan komunikatif. Sekaligus ada beberapa poin yang kita menggunakan komunikasi yang persuasif. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengenal jenis acara dan cara membawakannya, yang jadi poin penting dalam pertemuan kita malam hari ini. Kenapa kita mesti paham atau kita mesti bisa bedakan acara-acara tersebut? Karena beda acara akan beda gaya pakaiannya, teman-teman. Acara formal, semi formal, informal, beda tuh pakaiannya tuh. Nah, kalau yang formal biasanya lebih elegan kan, pakai jas. Kalau cowok, kalau cewek mungkin lebih rapi lagi biasanya pakaiannya. Tapi kalau acara yang informal, biasanya bajunya lebih bebas, lebih kasual sesuai dengan tema acaranya. Beda juga gaya komunikasinya. Tadi kita udah praktekin kan. Kalau yang formal biasanya
presentatif, kalau yang semi formal perpaduan antara komunikatif dan presentatif, kalau informal full komunikatif biasanya. Jadi benar-benar butuh interaksi sama audiens. Dan juga tentunya beda aturannya biasanya. Kalau formal kan biasanya banyak aturannya nih, nggak boleh inilah dan segala macam. Tapi kalau yang informal biasanya lebih bebas. Jadi kalau kita tahu udah paham nih membedakan jenis-jenis acaranya, nanti kita ketika jadi MC kita udah enak aja bawain ya, udah tahu mau pakai style MC kita yang mana nih gitu. Itu makanya perlu tahu banget kita tentang secara gambaran umum perbedaan jenis acara formal, semi formal dan juga informal. Nah, sebelum kita bahas tentang acara-acara tersebut, saya mau kasih tahu dulu tentang gimana caranya kita bisa membawakan acara dengan lebih maksimal. Nah, kalau saya biasanya fokusnya dengan 4 ini, teman-teman. Yang pertama, pastikan kita sadar dalam berekspresi. Jadi mata kita ini berbicara juga, teman-teman. Karena saya selalu berpikir nge-MC itu bukan ngomong doang, tapi kita sedang berinteraksi sama audiens gitu. Makanya kenapa saya kasih contoh di awal tadi MC yang pertama kan, karena matanya nggak berbicara, teman-teman. Kalau bahasa saya matanya kosong gitu. Jadi benar-benar hanya sekedar menyampaikan informasi aja sebagai MC. Nah, kalau saya mikirnya itu kurang. Kenapa kurang? Karena kita sejatinya bukan mandu doang, tapi kita juga menghidupkan suasana. Nah, kan kalau bisa menghidupkan suasana itu kan butuh bantuan nih dari audiens nih, ada hubungan antara MC dan audiens gitu. Nah, lewat mana kita bisa bisa menyambungkan hal itu? Biasanya bisa lewat ekspresi kita nih, khususnya dari mata. Jadi jangan pelit-pelit, jangan takut untuk eye contact sama audiens. Itu poin pentingnya, teman-teman. Jadi ya, kalau kita lagi ngomong sama yang sebelah kanan, ya kasih pandangan kita 5 detik ke sini. Nanti pindah ke kiri. Jadi bagi-bagi. Jangan juga sapu doang, teman-teman. Kadang ada nih MC yang nyapu doang. Jadi dia ngomong, tapi matanya gerak terus nih. Nah, nggak tahu dia natap siapa. Nah, kalau saya bahasanya itu ya kayak robot aja gitu. Jadi dia seakan-akan menatap orang, tapi sebenarnya nggak natap orang. Jadi pandangannya kosong. Jadi koneksi kita sama audiens tuh ada yang kurang gitu. Nah, tiba-tiba ada yang nanya biasanya, Mas Isan, tapi kalau kita natap audiennya nggak ngeliat kita gimana? Nah, ini ada triknya, teman-teman. Jadi ketika kita natap audiens, misalnya sisi sebelah kanan saya ada audiens nih. Kan nggak mungkin nih 50-50-nya natap saya kan. Kita cari yang bener-bener lagi lihat kita gitu. Jadi kita biar bisa transfer energi kita ke dia, nanti secara nggak langsung biasanya akan kebagi tuh energi yang kita salurkan ke dia ke audiens yang lain gitu. Jadi kita cari orang yang beneran tertarik atau sedang melihat kita. Jadi biar kita nggak takut tatap audiens gitu. Karena banyak yang kan kalau kalau di public speaking kan biasanya diajarin gini ya. Kalau teman-teman takut natap mata audiens, tatap aja sininya gitu ya. Kalau di public speaking kan itu jadi ilmu yang lumrah kan. Nah, tapi kalau saya nggak ada tatap sininya, langsung aja tatap matanya udah. Jangan takut, karena kita mikirnya gini, jangan anggap mereka itu orang yang kita nggak kenal, anggap aja mereka tuh teman kita gitu. Jadi beneran biar kita itu energi yang kita mau sampaikan, energi yang kita bawa, beneran tersampaikan ke mereka, ke audiens gitu. Walaupun memang untuk latihannya gitu, kalau belum berani, kita pakai teori public speaking yang itu. Jadi kita bisa tetap di sini ya, biasanya nih saya lupa sebutannya apa nih, pokoknya di antara ini nih, antara mata sini nih, jidat sini gitu. Kalau masih awal-awal, tapi biasakanlah natap audiens, seakan-akan kita lagi komunikasi, teman-teman. Itu akan memaksimalkan penampilan kita. Lalu juga artikulasi nih, jangan sampai kita ngomong nggak jelas. Jadi MC itu mulutnya jangan mingkem-mingkem ya, teman-teman ya. Makanya kan kita smiling voice kan, biar A, I, U, E, O kita tuh jelas. Biar kita lebih terdengar ke audiens tuh enggak, ini MC ngomong apa sih? Nah, itu kita menghindari hal itu gitu. Karena kan kita akan jadi center of attention kan. Kita adalah pusat penyampai informasi selama acara tersebut. Contoh misalnya saya mau di wedding aja, di wedding misalnya saya mau nyuruh orang buat menikmati hidangan misalnya, silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati seluruh jamuan yang telah disediakan. Tapi saya ngomongnya nggak jelas. Audien kan bertanya-tanya kan,
Ini MC ngomong apa sih? Nyuruh foto, nyuruh makan, atau nyuruh pulang nih? Itu kan beda kan? Nah, makanya kita artikulasinya harus pastikan jelas. Lalu juga selain artikulasi, kita juga harus mainkan intonasi di teman-teman nih. Jadi kapan kita ngomongnya diperlambat, cepat, kapan kita harus koma, titik. Nah, pause ya biasanya ada teknik public speaking tuh kapan kita harus pause gitu. Jadi kita harus jeda tuh nggak masalah. Karena kadang orang tuh salah persepsi. Public speaker, MC harus ngoceh terus padahal enggak. Padahal kita kalau emang perlu berhenti ya berhenti aja gitu. Jadi kita mesti tahu nih kapan harus berhenti, kapan kita akan ngasih penekanan biasanya. Itu perlu tahu, perlu bisa sebenarnya. Dan terakhir kita juga harus bisa memainkan tone suara kita. Tone suara tuh sebenarnya ada 3 aja jenisnya. Pertama tone suara rendah, tone suara yang sedang, dan juga ada tone suara yang tinggi. Nah, tone suara rendah itu biasanya digunakan ketika kita sedang membawakan acara yang sifatnya formal atau di kondisi-kondisi kita harus bikin suasananya tuh lebih serius. Contoh kayak tadi kan kita pakai suara chest voice biasanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu suara rendah tuh teman-teman, tone suara rendah. Biar apa kayak gitu Mas Isan? Tadi, biar bikin suasananya tuh lebih serius, lebih formal. Nah, itu untuk tone suara rendah. Kalau yang tone suara prima atau sedang, itu biasanya kita lagi pakai saat interaksi biasa aja. Kita kayak lagi ngobrol tuh pakai tone suara sedang aja cukup. Nah, kalau kita pengen bikin suasana lebih meriah, kita pakai tone suara tinggi, teman-teman. Semangat pagi. Nah, itu contoh ya. Jadi pakai tone suara tinggi. Biar apa, Mas Isan? Ya tadi, biar kita bisa narik perhatian audiens, kita bisa membangkitkan audiens lebih semangat lagi, dan lain-lain. Itu adalah 3 tone suara yang harus kita pahami kapan penggunaannya. Biar kita nanti enak ketika membawakan sebuah acara. Kayak acara-acara apa, konteksnya lagi sungkeman juga kan kita pakainya tone suara rendah tuh biasanya tuh. Karena suasananya butuh lebih serius, lebih syahdu gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang karakteristik acara formal, teman-teman ya. Acara formal tuh biasanya yang dibutuhkan adalah suasana yang lebih khidmat biasanya. Itu. Jadi yang disebut khidmat adalah suasana yang lebih serius. Nah, kalau lebih serius berarti biasanya jarang tuh ada bercanda-bercanda tuh di acara formal tuh. Jadi benar-benar pure, makanya kan kenapa pakai gaya komunikasinya yang presentatif, ya karena memang cukup informasi aja yang didengar sama audiens gitu. Audiens di acara formal tuh nggak butuh banyak hiburan, nggak butuh banyak entertainment untuk acara formal. Biasanya juga kalau acara formal itu tata bahasanya lebih baku, lebih teratur untuk acara yang formal. Dan biasanya tadi cenderung satu arah teman-teman ya. Jadi MC-nya bisa jadi MC-nya tuh nggak muncul di stage, nggak muncul di panggung. Biasanya tuh ada tempat khusus, misalnya kalau acara wisuda kan kita kadang nggak di panggung kan. Kita ada di tempat khusus yang disediakan. Jadi yang didengerin sama audiens itu adalah suara kita aja. Itu bukan sosok kita. Nah, itu biasanya acara formal tuh ada yang kayak gitu. Nah, biasanya apa contoh-contoh acara formal? Acara formal nih biasanya sih cenderung yang sifatnya seperti ini ya. Pelantikan jabatan. Nah, itu biasanya tuh. Jadi bener-bener kita hanya mengarahkan aja, nggak butuh interaksi sama audiens. Akad nikah, pemberkatan juga termasuk formal. Wisuda, pembukaan dan penutupan rapat kerja juga biasanya itu formal, serah terima jabatan, atau kegiatan resmi kenegaraan, seperti upacara-upacara, peresmian gedung, dan penyambutan pejabat. Di mana itu benar-benar kita sebagai MC yang jadi poin plusnya adalah bukan penampilan kita sepenuhnya, tapi yang jadi poin penting adalah kualitas suara kita, teman-teman biasanya. Jadi semakin bulat suara kita, itu semakin laku di acara formal. Nah, makanya kayak saya pribadi nih, saya termasuk yang jarang sebenarnya acara formal selain acara pernikahan ya. Karena kenapa? Karena biasanya kalau klien cari MC formal,
itu kita diseleksi dulu teman-teman. Saya nggak tahu nih teman-teman pernah ngalamin juga apa enggak. Jadi kita disuruh nge-record suara kita dulu. Jadi kita dikasih skrip, kita nanti silakan bacakan dengan tone suara rendah kita. Nanti sama IO-nya tuh dinilai nih. Dari ada 5 MC yang suaranya paling formal atau paling bulat nih siapa nih? Nanti dia yang akan dipilih. Nah, biasanya kayak gitu kalau acara formal. Jadi yang dipilih tuh biasanya yang dicari kualitas suaranya gitu. Nggak lihat dia gimana nanti cara bawainnya enggak. Karena kan nggak butuh interaksi kan. Nggak butuh terlalu banyak eh, gimana-gimana kalau acara formal. Tapi yang pasti adalah kita akan mandu acaranya, kita akan dinilai benar-benar suaranya gimana nanti ketika memandu acara yang formal. Itu untuk poin plus acara yang formal. Nah, ini oke, sebelum saya kasih tipsnya, saya mau kasih contoh juga untuk pembawaan acara formal. Biasanya kayak gimana? Ini saya coba cari ternyata agak susah teman-teman di YouTube ya. Saya coba cari-cari. Nanti kita bedah bareng-bareng ya. Ini contohnya untuk acara RUPS. Biasanya juga formal RUPS nih. Karena hanya sekedar menyampaikan informasi. Oke, kita tonton bareng-bareng sebagai contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan serta para undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, baik yang hadir di sini maupun yang secara elektronik yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Sebelum kita memulai acara, marilah bersama-sama kita menyaksikan video company profile perusahaan. Selamat menyaksikan. Nah, itu contoh MC formal. Udah bagus, sebenarnya secara penampilan memang standarnya seperti itu. Dan tadi kita perhatikan ya, walaupun MC-nya itu nggak jadi center of attention atau nggak tampil di stage, tadi kita lihat kan wajahnya tetap senyum. Nah, itu poin penting. Makanya kenapa saya kasih contoh tadi di awal, karena nih, mohon maaf ya teman-teman ya, di MC Wedding hampir sering saya ngeliat kayak gitu teman-teman. Kok bisa Mas Isan ya? Karena tadi MC Wedding tuh kadang dipikirnya tuh mudah jadi MC Wedding. Jadi dia mungkin lihat dari YouTube segala macam, tapi mungkin nggak belajar dulu nih atau nggak belajar lagi. Jadi kurang bisa memaksimalkan penampilannya. Nah, padahal tadi kita bisa lihat sendiri aja, walaupun mungkin biasanya nih kan saya juga biasa jadi IO buat acara RUPS kan, biasanya tuh MC-nya tuh di pojokan teman-teman, tapi tetap senyum dong, nggak ada apa alasan buat kita nggak smiling voice, karena wajah kita jadi sorotan secara nggak langsung. Gitu. Apalagi ada kamera kan, kebayang nggak tuh? Kalau ada kamera, wajah kita nyebelin, serius atau nakut-nakutin. Waduh, kita yang harusnya jobnya makin banyak, orang jadi takut nanti malah ngasih job sama kita. Oke. Itu tadi contohnya. Nah, jadi biasanya saya tuh ngasih tips buat bawain acara formal. Sederhananya tadi, kayak kalau tadi tuh sebenarnya kalau temponya bisa dilambatin dikit aja, itu lebih dapat tuh momennya tuh. Cuman nggak ada masalah, karena kan tadi ya saya bilang adalah kualitas vokal kita teman-teman. Formal itu lagi-lagi yang dinilai adalah kualitas suara kita. Seberapa bulat suara kita itu jadi nilai plus buat jadi MC formal. Tapi biasanya kalau mau lebih maksimal, temponya bisa dilambatin lagi tuh, biar lebih dapat momennya, lebih serius gitu. Kalau mau, kalaupun kita tadi sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Dan juga lebih memaksimalkan pakai tune suara rendah. Jadi kita nggak usah teriak-teriakan teman-teman. Kalaupun pakai penekanan, penekanannya pakai suara rendah. Saya kayak tadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang terhormat. Nah, jadi penekanannya ketinggi tuh. Yang terhormat,
bukan yang terhormat. Nah, itu kan beda kan. Penekanan tinggi, penekanan rendah tuh beda. Jadi kita benar-benar penekanannya rendah semua biar lebih dapat esensi wibawa kita sebagai MC. Itu poin pentingnya sih. Kenapa pakai tone suara rendah? Itu tadi poinnya. Nah, suara yang lebih bulat biasanya. Nah, ini poin penting nih teman-teman. Bersyukurlah teman-teman yang mungkin kualitas suaranya tuh bisa bikin bulat banget. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya pribadi sebenarnya nggak terlalu bulat suara saya teman-teman. Jadi suara saya tuh sebenarnya bisa dibilang kalau standar laki-laki tuh agak kurang dikit gitu. Makanya saya sebenarnya lebih sering dapat jobnya tuh semi formal sama informal gitu. Itu nanti jadi poin penting tuh kalau teman-teman bisa menguasai suara yang lebih bulat. Terus juga jadi poin penting tanpa interaksi dan improvisasi. Itu jadi note paling penting untuk acara yang formal. Jadi jangan sok-sok ngide teman-teman ya. Misalnya tiba-tiba disuruh Mbak Mary disuruh bawa acara formal. Ngelihat audiensnya misalnya kaku-kaku, nggak senyum. Tiba-tiba Mbak Mary ngasih ice breaking. Nah itu udah kartu kuning biasanya tuh. Karena nggak butuh itu gitu. Karena mereka nggak butuh dikasih ice breaking. Mereka cuma butuh sekedar mendengarkan informasi selama acara itu berlangsung. Nah, itu saya kasih note di bawah ya. Untuk tempo dan tone pasti variatif. Jadi nanti disesuaikan aja teman-teman sama skripnya. Ini hanya sebatas panduan aja. Jadi teman-teman nggak bingung nanti ketika mau bawain acara yang formal. Nah, beda kalau misalnya acaranya tuh informal teman-teman. Secara simple, saya kasih kata kunci untuk acara informal adalah seru, meriah, dan menyenangkan. Itu adalah salah satu 3 indikator acara disebut acara yang informal. Jadi seru, meriah, dan menyenangkan. Nah, untuk penggunaan tata bahasanya tuh biasanya lebih fleksibel. Jadi kita nggak terlalu baku, kita bisa pakai bahasa sehari-hari gitu. Tapi tetap untuk sapaan kita kalau bisa jangan pakai sapaan lo gue dan segala macam, tetap kita pakai sapaan yang umum aja kayak aku, kamu, saya, sebut nama. Itu udah jadi etika sebenarnya teman-teman. Jadi walaupun ada istilahnya tata bahasa lebih fleksibel, cuman tetap aja untuk menyapa audiens tuh kita secara normal public speaking kita nggak boleh pakai lo gue gitu. Kita tetap harus pakai saya, Anda sih biasanya pakai saya, Anda, atau nyebut nama juga boleh gitu. Lebih fleksibel aja, bisa pakai bahasa sehari-hari, gak mesti bahasa yang terlalu baku. Dan cenderung lebih banyak interaksi. Itu jadi poin penting dalam acara informal. Karena kalau nggak banyak interaksi, MC-nya nanti kayak ngomong sendiri. Jadi dia ngajak semangat nggak direspon. Dia nanya kabar nggak dijawab. Dia mau pantun dikacangin. Nah itu kalau kita nggak pakai banyak interaksi, hal-hal tersebut akan kejadian. Itu untuk acara yang informal. Nah, contoh acara informal, ini biasanya acaranya gathering, Sweet 17, reuni. Reuni juga nggak boleh formal tuh. Karena ketemu, kumpul, mau ya sapa-sapa kan, ketemu kangen sama teman-teman lama. Pentas seni, corporate anniversary, konser musik, dan acara-acara yang penuh dengan hiburan lainnya. Itu kata kuncinya. Nah, contohnya seperti apa? Saya juga sudah menyiapkan contoh biar kita bisa lebih tergambar, teman-teman. Walaupun udah ada teorinya, jadi biar lebih tergambar, enaknya biasanya dikasih contoh. Bentar, mana ya contohnya ya? Ah, ini dia. Ini contoh acara untuk informal. Biasanya akan seperti ini. Kita sambut Ketua OSIS kita malam ini, Tias Putri. Assalamualaikum, salam sejahtera, halo. Kok nggak ada yang seneng sih ngeliat aku ketua OSIS malam hari ini? Tepuk tangan di mana SJS Betuk School? Ada kakak kelas di sana, ya ampun, aku masih kelas 1 ya. Di sini ya ampun, anak SD kumisan ya. Aku baru lihat, serem banget ya kakak ya. Tapi kelas berapa? Adik kelas berapa? Kelas udah disunat berarti ya. Ya, alhamdulillah ya. Terus aku juga lihat ada teman-teman, ada SMP. Mana SMP mana? Heh, anak SMP. Dewasa ya, SMA. Anak SD mana? Anak SD.
Oke, baik. Oh iya, aku juga mengingatkan lagi bahwa sebelumnya kita juga sudah melaksanakan total Olympic ya di sekolah kita ya. Nanti kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi pemenang ya. Kamu nggak jijik kan Bebek? Nggak ya? Aku di 208 ya. Bareng sama mbaknya ya, sama kakak kita bareng. Kalau berani lo ya, kalau berani. Anak SD, anak SMA ya kan? Baik, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu kata demi kata. Gitu. Contoh aja teman-teman ya. Jadi perbedaannya jelas banget kan. Kalau yang formal, informal, makanya kalau kita lihat MC informal tuh biasanya punya karakter masing-masing tuh. Jadi punya gaya ciri khasnya masing-masing, punya gimmicknya masing-masing. Kalau untuk acara yang informal. Nah, biasanya nih tips sederhananya sih cara bawain acara yang informal. Biasanya tempo bicaranya tuh lebih cepat teman-teman. Dan pasti biasanya juga pakai tone suara yang lebih tinggi. Kayak tadi kan kita lihat ya, dia kasih nadanya banyaknya nada tinggi. Kenapa? Ya tadi, biar narik perhatian audien, biar juga menaikkan suasana ambience-nya. Karena kalau MC non formal dia nggak kayak gitu, audiennya ngantuk teman-teman. Kalau udah ngantuk, susah bawain suasana acaranya tuh udah susah banget. Dan juga tuh suaranya lebih variatif. Tadi kita lihat kan, dia kadang pakai gimmick-gimmick suaranya direndahin biar lucu dan segala macam. Jadi lebih fleksibel sebenarnya teman-teman. Dan yang paling penting adalah full interaksi dan improvisasi. Tadi kita lihat ketika MC-nya masuk, dia langsung nyapa tuh. Mana anak SD, mana anak SMP, dan segala macam. Karena itu dibutuhin teman-teman. Kita harus banyak interaksi ketika jadi MC informal. Biar apa Mas Isan? Biar karena selama acara berlangsung kita akan sering banget nih menjalin koneksi sama audiens. Jadi kalau dari awal kita nggak bangun koneksi tersebut, nanti ketika kita butuh bantuan dari audiens, kita bisa dikacangin teman-teman. Itu paling bahaya sebenarnya. Jadi itu untuk tips sederhana bawain acara yang informal. Nah sekarang yang semi formal. Sebenarnya kalau semi formal sih tinggal kita satuin aja. Kita paduin tadi karakter acara yang formal sama informal. Kalau saya biasanya kasih kata kunci itu acara semi formal, acara yang serius tapi santai. Nah, kayak hari ini nih, sebenarnya kayak lagi materi kan serius nih, tapi kita santai nih. Kayak makan Miss Yati, saya pesan Miss Yati tolong bawain acaranya yang jangan serius ya. Karena kalau Miss Yati di awal serius, saya jadi harus banyak ngasih gimmick ke teman-teman. Harus banyak ngasih breaking dulu di awal. Nah, biasanya kalau acara-acara yang semi formal kayak gitu. Nah, tata bahasanya juga lebih fleksibel selama sopan, karena bisa ngikutin kebutuhan acara nih. Karena biasanya kan kalau yang semi formal tuh formalnya di awal kan, di opening sampai beberapa sesi, nanti ketika ada sesi hiburannya masuk yang informal. Nah, itu perpaduan soalnya kan. Nah, juga jadi poin penting kita berinteraksi sama audiens itu menyesuaikan kebutuhan acaranya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang informal kita mesti banyak interaksi, nah kalau yang semi formal kita lihat kondisi dan keadaan nih, butuh atau enggak. Kalau enggak butuh ya enggak usah gitu, karena enggak dipaksa kita untuk banyak interaksi sama audiens. Biasanya acara semi formal tuh yang kayak gimana Mas Isan? Biasanya seminar, kalau seminar sih saya selalu bilang tuh semi formal. Kenapa? Karena kan akan ada penyampaian materi nih. Nah, kalau MC-nya formal, nanti kasihan pematerinya biasanya gitu. Biasanya tuh dia harus ngebangun suasana dulu di awal, nggak bisa masuk materi langsung gitu. Jadi kalau kita serius, audiensnya serius, nanti ketika dengerin materi ngantuk biasanya. Makanya kayak saya nih, saya sampai saat ini masih sering banget nih jadi MC training. Jadi MC training kan hampir sama kayak seminar kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi saya harus bikin suasananya dulu enjoy, santai, biar nanti pematerinya misalnya Pak Bre nih. Pak Bre nggak beban nih. Audiennya udah mulai cair kan, udah mulai fresh. Jadi Pak Bre tinggal masukin materi aja. Nah, itu makanya saya selalu bilang seminar tuh kalau bisa semi formal gitu. Banyak interaksi dulu di awal biar nanti lebih enak, lebih enjoy. Talk show juga, grand opening juga, lamaran, saya juga selalu bilang ini acara yang semi formal, grand launching, awarding juga
semi formal karena biasanya di pembukaannya doang, nanti lebihnya kita bisa nambahin gimmick tuh kalau wording tuh. Dan intinya acara-acara yang lainnya ya, yang bisa dipadukan kapan sesi seriusnya, kapan juga sesi yang ada hiburannya. Nah, contohnya seperti apa ketika bawain acara yang informal? Ini saya kasih contoh satu aja buat yang semi formal. Nah, ini saya juga banyak belajar ya dari Mbak Rizkyani Putri. Mungkin teman-teman pasti tahu sih harusnya sih, karena beliau cukup terkenal sebagai MC Surabaya dan juga sering share-share konten juga di dunia MC. Ini contohnya untuk acara yang semi formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam optimis. Mohon maaf belum kompak, kita latihan dulu Bapak dan Ibu. Kalau saya berkata salam optimis, mohon kepalkan tangan tinggi-tinggi ke udara dan berucap Jatim bangkit. Berkenan? Alhamdulillah. Salam optimis. Salam optimis. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya Rizkyani Putri bisa menyapa Bapak dan Ibu karena 34 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah entitas berdiri dengan kokoh, melayani dan memberitakan. Hari ini dengan bangga saya ucapkan selamat datang dalam puncak peringatan 34 tahun Harian Surya. Ya, itu yang semi formal. Ya, kita bisa lihat ya perbedaannya ya. Kalau yang informal kan kita bener-bener ngeluarin energi kita full banget kan. Sampai misalnya kita harus teriak-teriakan dan segala macam. Nah, kalau semi formal lebih enak teman-teman. Kita cukup santai aja pembawaannya. Bener-bener kayak lagi ngobrol sama audiens gitu. Kenapa kayak gitu Mas Isan? Karena kita tetap harus menjaga wibawa kita teman-teman. Itu poin pentingnya kalau acara yang semi formal. Jadi walaupun kita mau interaksi, kita mau bikin semangat sama audiens, kita tetap harus ngejaga wibawa kita sebagai MC gitu. Karena acaranya kan semi formal kan, perpaduan formal dan juga informal. Nah, kalau yang informal full, ya kita suka-suka kita lah. Yang penting orang terhibur. Nah, kalau yang informal kan, yang semi formal kan kita tetap ada aturannya. Kita nggak bisa asal bawain acaranya. Makanya tadi kalau kita lihat kan tempo bicaranya tuh santai aja. Gimana kabarnya, sehat? Salam optimis. Nah, itu kan santai banget tuh. Bener-bener kita nggak harus teriak-teriakan banget. Kita yang penting ada interaksi seperlunya aja. Tepuk tangannya silahkan Bapak Ibu semuanya. Jadi orang tetap ada interaksi sama kita, pembawaan kita tetap elegan sebagai MC. Nah, tapi tetap suasananya tuh nggak menegangkan dan nggak terlalu serius. Makanya saya kasih kata kunci kan serius tapi santai. Itu maksudnya. Nah, untuk suaranya biasanya lebih variatif ya tone suaranya teman-teman. Kayak tadi kan kita bisa lihat kan kapan Kak Rizkyani pakai tone suara rendah, sedang, kapan tinggi. Jadi kalau semi formal benar-benar kita menyesuaikan keadaan aja. Suaranya juga lebih variatif, jadi benar-benar ngikutin susunan acaranya dan interaksi dan improvisasi seperlunya aja, nggak perlu lebay-lebay. Jadi kalau perlu tanya, butuh feedback, ya udah sebatas itu aja. Nggak perlu banyak terlalu kita paksakan audien ngasih feedback sama kita. Bedanya itu sama informal. Kalau informal kita benar-benar butuh interaksi sama audiens dan butuh feedback dari mereka. Kalau belum kita bisa paksa, mana nih semangatnya kok nggak kedengeran sebelah sini? Sebelah sini mana? Nah itu kan itu agak maksa kan, cara nggak langsung kan. Tapi memang begitu karakter acaranya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang semi formal, cukup kayak tadi aja. Boleh berikan tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, urusan mereka tepuk tangannya kurang meriah, terserah. Itu beda cerita. Nggak ada masalah di situ. Itu untuk acara yang semi formal. Oke, nah sebelum kita bawain sebuah acara, biasanya saya selalu bilang, biasakan kita untuk melakukan pemanasan vokal dulu teman-teman. Biar pertama, suara kita nggak gampang habis, itu poin paling penting. Yang kedua, biar artikulasi kita jelas. Terus juga biar area leher dan pundak kita ini nggak gampang pegel. Itu biasanya
ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama senam wajah. Kalau senam wajah tuh biasanya kalau di public speaking tuh ngejelekin wajah kita sendiri. Jadi kita terserah gerak-gerakin muka, kanan kiri segala macam biar rileks semuanya. Kalau di public speaking tuh biasanya kayak gitu. Nah, atau juga kalau pakai ilmunya penyiar, kita bisa pakai lion face dan lemon face. Nah, kalau lemon face, mulut kita monyong, nanti kita hitung sampai 5, kita buka bareng-bareng selebar mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Nah, itu kita ulang-ulang tuh. Monyong, muka lebar. Monyong, buka lebar. Nah, kalau lidahnya bisa dikeluarin juga nggak masalah gitu. Karena biar area wajah kita nih di sini ketarik semua dan rileks, teman-teman. Karena kan kita akan pakai semakin kita banyak ngomong, ini kan semakin sering gerak kan. Jadi kalau ini kaku, nah nanti biasanya bisa belibet dan segala macam, bisa ngerasa pegel dan lain-lain gitu. Dan juga jangan lupa peregangan dari kepala dan bahu. Jadi kita bisa pemanasan dulu, misalnya nengok ke kanan dulu 10 detik, ke kiri 10 detik, ke atas, ke bawah. Kita juga bisa putar kepala kita beberapa kali. Nah, terus kita bisa juga pundak kita ya, kita mainkan ke belakang, ke depan, sampai kita ngerasa rileks. Jadi kita sebelum ngomong tuh pastiin dulu tuh. Sederhana aja, yang pasti biar kondisi badan kita tuh nggak tegang aja sih. Terus kita juga bisa pakai ber atau Nah, itu biasanya tuh itu bisa tuh. Itu biar apa? Itu biar suara kita keluar ke depan, teman-teman. Nah, mungkin yang belum tahu tuh kadang kita ngomong itu nyangkut di leher. Nah, kalau kita sering mengeluarkan suara leher, nanti habis nge-MC suara kita habis biasanya. Nah, makanya kenapa kita bisa pakai pemanasan kayak humming, kayak atau rrrr. Nah, itu biar suara kita keluar ke depan di area sini nih. Area sini kita ngerasa geli nih biasanya nih. Rrrr, kayak gitu-gitu. Terus juga jangan lupa kita pemanasan dulu A, I, U, E, O. Itu perlu banget karena biar tadi artikulasi kita jelas dan nggak belibet. Bisa juga pakai tonju twister, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, itu boleh juga gitu. Asal jangan 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol ya, itu udah jangan dipakai ya, pakai yang lain aja ya. Masih banyak tonju twister yang lainnya. 1 biru, 2 biru, 3 biru sampai 10 biru itu biar kita juga nggak belibet, biasanya kayak gitu bisa. Dan yang terakhir pastikan pakai pernafasan diafragma, teman-teman. Nah, ini saya nggak bisa ngasih contoh banyak, nanti bisa dibuka aja di YouTube tentang pernapasan diafragma karena susah nyontoinnya di online kayak gini. Tapi yang pasti adalah kita pakai pernapasan dari area perut ya, tapi bukan perut sih. Kalau saya diajarin di vokal tuh bagian belakang kita tuh kencang biasanya. Jadi kita ngomong, tapi sini kita kencang nih, bagian belakang sini nih. Itu untuk pernapasan diafragma. Biar kita tadi nggak gampang capek kalau ngomong, jadi kita enak, nggak fokus ke tenggorokan suara kita. Itu pemanasan vokal yang perlu dilakukan bagi seorang MC. Nah, lebihnya teman-teman bisa nonton di sini aja nih di YouTube-nya Mas Indra Ajis. Cari aja vokal warm up dari Mas Indra Ajis, ini nanti beliau ngajarin tentang pemanasan yang bisa dilakukan secara rutin bagi seorang public speaker. Selanjutnya kita masih ada waktu kayaknya ya. Nah, ini tips aja sederhana biar kita bisa mendapatkan first impression yang baik sama audiens. Karena kalau di awal kita udah disukain sama audiens, selebihnya itu udah enak banget. Kita mau ngapain aja, audiens akan menerima. Yang pertama jelas sebagai public speaker, sebagai MC, kita harus tampil dengan pakaian yang baik, benar, dan sopan gitu. Karena kenapa baik itu kan kita pakai pakaian apa aja kan baik kan, tapi belum tentu benar. Yang disebut benar adalah menyesuaikan dengan acaranya gitu. Jadi kalau acaranya formal pakainya pakaian formal, semi formal pakai baju semi formal, dan informal pakai baju informal. Dan pastinya harus sopan. Jangan menurut kita baik, benar tapi nggak sopan. Lalu juga jangan lupa tundukkan audiens kita dengan senyuman kita. Itu penting banget buat kita sebelum perform. Karena ketika kita senyum, itu menandakan bahwa kita
sebagai MC, sebagai public speaker, seorang yang percaya diri, teman-teman. Gitu. Itu penting banget. Jadi jangan takut kita buat tersenyum sama audiens. Jadi kasih senyum kita ke audiens dulu sebelum perform biasanya. Lalu juga jangan lupa melakukan eye contact dengan tepat yang saya bilang tadi kan. Jangan takut natap audiens karena audiens itu adalah teman bicara kita. Kita butuh mata mereka buat kita ada interaksi gitu. Jadi kalau mau natap bagi-bagi waktunya. 5 detik ke kanan, geser lagi 5 detik ke kiri, pindah-pindah itu boleh. Itu. Nggak masalah ya. Terus juga sesuaikan tone suaranya dengan jenis acaranya, jangan sampai salah. Kalau formal, jangan pakai suara yang tinggi, teriak-teriakan. Nanti orang ilfil kan, ini Miss Yati ngapain ya? Ini kan acaranya formal kok teriak-teriakan sih ya. Itu maka jadi orang ilfil di awal. Ini nggak bisa nge-MC kali ya. Nah itu kita menghindari hal kayak gitu. Makanya saya kasih tips tadi, tone suara yang kita bisa gunakan sesuai dengan jenis acaranya. Biar kita ketika baru salam aja langsung, wih, udah mulai nih acara nih. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini udah mau dibuka nih, yuk dengerin. Jadi udah narik atensinya. Nah ini sama kayak acara gathering nih, kita masuk misalnya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu orang langsung ketarik tuh secara nggak langsung. Siapa tuh yang ngomong? Oh MC-nya. Oke, yuk perhatiin gitu. Terus juga kita bisa kasih smooth ice breaking kalau diperlukan ya, sesuai dengan acaranya. Kalau acara yang formal nggak perlu ice breaking, tapi kalau semi formal dan juga non formal kita butuh ada smooth ice breaking. Nanti kita bahas di hari Sabtu ya. Saya sama Pak Bre nanti akan ada di sesi ice breaking. Nanti saya kasih ice breaking yang bisa kita pakai untuk MC khususnya. Nah, itu untuk tips and triknya teman-teman bawain acara. Nah, sekarang karena temanya cara bawain acara, jadi masih ada waktu beberapa menit lagi kita coba latihan baca skrip aja ya. Jadi silakan nih, tadi Mbak Atik udah nyoba, Mbak Mary udah. Ada yang mau nyoba buat bacain skrip acara yang formal? Bagi yang lainnya nih, Mbak Asri, Mbak Ella, Mbak Hayu Kinasi, Mbak Nura, Winda, dan lain-lain. Mas Timi boleh? Atau kayak Yosefin boleh? Silakan. Ada yang mau nyoba? Boleh, Kak. Ya, Nura, silakan, Kak Nura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Divisi Kelembagaan dan Strategi Korporasi, Bapak Radito Risangadi, Kepala Divisi Human Capital, Bapak Ahdiat Setia Purnama, yang kami hormati, tim Bapak Haris Ali Akbar, tim Ide Laju, Bapak Robi Bagindo dan Ibu Kezia Sabrina, tim audiens perwakilan kantor pusat dan kantor cabang, dan Bapak Ibu hadirin insan jasa raharja yang berbahagia. Selamat datang dalam forum diskusi. Oh, maaf. Maaf, Pak, ada ini Apa-apa, sebentar. santai aja. Ya, selamat datang dalam forum diskusi Inovator Club. Perkenalkan, saya Nuraini Nura sebagai MC yang akan memandu acara kita hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin, semoga kita senantiasa sehat selalu. Oke, thank you, Kak Nura. Maaf, Ya. jadi nggak fokus. Ya, wajar ya. Itu adalah kondisi yang sangat wajar bagi ibu rumah tangga. Apalagi belajarnya di rumah ya. Jadi tantangan Iya. tersendiri ya. Oke, ya bagus Mbak Nora, cakep. Suaranya juga udah oke. Emang kayaknya basicnya sering bawain acara formal ya. Jadi udah kebentuk tuh kualitas suaranya sama karakter cara membawakan acaranya. Yo, ada yang mau nyoba lagi yang lain sebelum kita coba yang semi formal ataupun informal? Mbak Hayu Kinasi mau nyoba? Yo, silakan, boleh. Boleh di open mic-nya, silakan. Bisa? Saya belum pernah. Nggak apa-apa, baca aja, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Divisi Kelembagaan dan Strategi Korporasi Bapak Radito Risangadi, Kepala Divisi Human Capital Bapak Ahjat Satria Purnama. Yang kami hormati tim Bapak Ali Akbar, tim Ide Layu Bapak Robi Bagindo dan Ibu Kesia Sabrina, tim audiens perwakilan kantor pusat dan kantor cabang, dan Bapak Ibu hadirin insan jasa raja yang berbahagia. Selamat datang dalam forum diskusi Inovator Club. Perkenalkan, saya Hayu Kinasi sebagai MC yang akan memandu acara kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan hadirin? Semoga kita senantiasa sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Hayu Kinasi. Oke, ini untuk yang formal ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita nggak butuh banyak interaksi, cukup bacain aja skripnya. Oke, sekarang yang semi formal, ada yang mau nyoba? Silakan, yang udah nyoba boleh nyoba lagi. Mbak Mary juga boleh, silakan, atau yang lainnya juga boleh. Mas Rian juga boleh. Mbak Asri mau nyoba? Mau coba Mbak Asri? Ini Mbak Asri jauh banget dari Papua, Mbak Asri ya? Luar biasa Mbak Asri. Wah, kayaknya ada gangguan Mbak Asri. Oke. Bisa Mbak Asri? Boleh, boleh. Yo Mbak Asri, silakan. Mana itu skripnya? Baca nggak? Belum ya? Saya matiin, maaf. Yang salah tadi. Yo, silakan Mbak Asri. Semi formal ya. Semi formal ya Mbak Asri ya. Guys, ya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 dan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan Poltekkes Kemenkes Ternate dalam acara Training Transformation Program menjadi versi terbaik dirimu. Betul. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu pastinya. Perkenalkan, saya Astri Rosalin selaku MC pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa berada di hadapan Bapak Ibu yang luar biasa dalam acara Training Transformation Program menjadi versi terbaik dirimu B2 yang diselenggarakan atas kerjasama Poltekkes Kemenkes Ternate dengan Angkara Biru Indonesia. Oke, keren. Terima kasih Mbak Asri. Cakep. Oke, ada yang mau nyoba lagi untuk semi formal? Silakan. Winda mau coba, Winda, semi formal? Baru ngechat udah jadi suruh, alhamdulillah. Ya. Coba ya, soalnya agak kurang nih kalau semi formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu,
sih? Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 dan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan Poltekkes Kemenkes Ternate dalam acara Training Transformation Program menjadi versi terbaik dirimu batch 2. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu pastinya. Perkenalkan, saya Winda Vanessa selaku MC pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa berada di hadapan Bapak Ibu yang sangat luar biasa dalam acara Training Transformation Program menjadi versi terbaik dirimu batch 2 yang diselenggarakan atas kerjasama Poltekkes Kemenkes Ternate dengan Askara Biru Indonesia. Oke, cakep, Winda. Keren, keren, keren. Oke, ini yang semi formal dan sekarang terakhir nih yang non formal nih. Ayo, ada yang mau nyoba atau kalau enggak Mbak Nura nih mau nyoba katanya. Karena ini Oke. lebih beda nih ya. Ya. Mbak Nura ada lagi deh nggak apa-apa sambil nunggu yang lain. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Wah, kok belum ada yang menjawab nih. Apa kabarnya yang di sana? Sehat. Senang sekali rasanya dan bangga pada hari ini saya, Nuraini Nura, selama 2 jam ke depan akan menemani Anda dalam acara Grand Prize Dunlop 2024. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya nih, sepertinya sudah tidak sabar ya buat nerima hadiah pada hari ini. Siapa nih yang yakin dapat hadiah hari ini? Saya. Boleh angkat tangannya? Boleh semangatnya? Kalau saya bilang Dunlop, semua jawab selalu di hati ya. Oke, 1, 2, 3. Dunlop. Selalu di hati. Lalu di hati. Oke, pada acara Grand Prize Dunlop 2023 hari ini akan ada apa aja ya kira-kira? Sudah tahu nih belum? Tentu pada acara Grand Prize Dunlop 2023 hari ini akan ada 1 presentasi serta Q&A bersama dengan Bapak Imam Udarto selaku GM Replacement Sales and Shop Support. Yang kedua, sharing session bersama Mas Fitra Eri dan bagian door prize dengan berbagai hadiah yang menarik mulai dari 3 voucher Carrefour senilai 100.000 dan hadiah utama mobil Honda Brio. Nah, siapa yang ingin nih dapat hadiah? Pastikan Anda semuanya mengikuti rangkaian acara hingga akhir dan ambil kesempatan hadiahnya. Dunlop. Selalu di hati. Udah lupa nih. Selalu di hati. Dunlop. Selalu di hati. Oke. Cakep, Mbak Nura. Oke, ada yang mau nyoba lagi yang lain? Nah, ini buat latihan aja ya. Nah, kalau informal tuh biasanya banyak bumbu-bumbunya, teman-teman ya. Jadi, kayak ini kan singkat kan. Ini bisa jadi 5 menit, teman-teman. Bisa jadi 7 menit, bisa jadi 8 menit. Jadi benar-benar kita nambahin bumbu-bumbunya ya. Kayak tadi kan, coba biasain kalau misalnya habis bacain tema acara, itu kita minta audiens minta tepuk tangan, teman-teman. Kayak tadi kan, Grand Prize Dunlop 2024. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat kita semua. Biarin dulu vibes-nya biar kebangun dulu baru. Ini kalau saya lihat-lihat wajahnya kayaknya udah nggak sabar ya buat terima hadiah hari ini. Coba saya mau absen dulu ya. Di sini siapa yang yakin dapat hadiah boleh angkat tangan. Coba. Kan nunggu respon kan. Wah, nih sebelah sini mau nih. Nanti kita respon lagi tuh ngelihat. Oh, udah semuanya angkat tangan atau belum? Kalau belum kita respon dulu. Oh, di sini mau, di sini nggak mau, bener ya? Oke, panitia tolong namanya yang di sini coret-coretin semua itu kan bisa kan? Jadi kasih bumbu-bumbu kayak gitu bisa. Atau kalau mau lebih ini biasanya tepuk tangan. Oke, coba. Sekarang saya mau dengar semangatnya yang mau dapat hadiah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Oh, ini baru 50% nih. Yang ini udah 60%. Coba sebelah kanan bisa nggak naikin lagi 80% semangatnya. Coba sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Jadi benar-benar kasih bumbu-bumbu interaksi biar audiens itu
lebih menarik gitu ikut acaranya gitu. Dan juga misalnya kayak kita bacain ini kan, kayak Dunlop tuh selalu di hati itu sebenarnya kita bisa ulang beberapa kali tuh. Dunlop selalu di hati. Oh nih udah kompak, ini belum. Yang sebelah kiri saya mau dengar ya. Oke, Dunlop selalu di hati. Oke, dua-duanya udah coba. Sekarang saya mau dengar semuanya ya bareng-bareng ya. Dunlop selalu di hati. Jadi intinya kita bener-bener ngebangun suasana. Kalau informal ya. Dan juga misalnya kayak tadi nih kita bacain yang apa yang kita mau lakuin di dalam acara kan. Contohnya kayak dua nih. Kita kan ada sharing session bersama dengan Mas Fitra Eri. Nah, kita bisa tambahin bumbu-bumbu tuh di situ. Nah, di sini nih para pecinta otomotif nih pasti seneng banget nih dan tahu siapa sih Mas Fitra Eri. Kapan lagi kita biasanya ketemu di YouTube, sekarang ketemu langsung di Dunlop. Nah, itu bisa kasih bumbu-bumbu kayak gitu tuh. Kalau informal. Jadi bener-bener kita banyak improvisasinya gitu. Jadi bener-bener kita harus tahu nih, oh di sini kita bisa bikin apa nih yang lebih menarik buat audiens. Itu sih kata kuncinya sih buat informasi. Nah, sama kayak tadi bagi-bagi hadiah kan, itu bisa kita kasih bumbu banyak banget tuh. Voucher Carrefour senilai Rp100.000. Ada juga power bank 10 buah dan hadiah utamanya nggak main-main. Ini adalah mobil Honda Brio. Jadi yang beruntung tenang, habis ini motor Anda langsung dijual aja, langsung pakai mobilnya dan bisa dibawa pulang. Ya bisa kayak gitulah. Jadi bener-bener improvisasi biar bikin audiens itu lebih tertarik ikut acaranya. Itu sih kata kuncinya adalah bikin audiens lebih tertarik dengan acaranya. Oke, ada yang mau nyoba sekali lagi sebelum kita, ya betul, harus riset dulu Mbak Nurah. Sebelum kita tanya jawab, terakhir satu orang lagi, Mas Timothy mau nyoba? Atau yang lain? Sementara enggak dulu, Mas. Enggak dulu. Enggak enak badan, iya. Oke. Mas Rian mau nyoba? Atau kalau enggak, oh Mbak Mary silakan Mbak Mary, monggo. Iya. Coba ya Pak, soalnya saya hampir jarang sekali dapat acara non formal. Ya betul, emang harus kayak gitu Mbak, harus dilawan kebiasaan yang belum biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali rasanya dan bangga pada hari ini. Saya Mari Fauzia Devi selama 2 jam ke depan akan menemani Anda dalam acara Grand Prize Dunlop 2024. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya nih, sepertinya udah nggak sabar ya buat menerima hadiah pada hari ini. Siapa yang yakin dapat hadiah hari ini? Ayo, boleh angkat tangannya. Oke, boleh semangatnya. Ayo, siapa? Oke, yang di sana. Oke, Mbak Astri juga semangat banget nih mendapat hadiah. Nah, kalau saya bilang Dunlop, semua jawabnya selalu di hati. Oke? Oke. Nah, pada acara Grand Prix Dunlop 2023 hari ini akan ada yang pertama, presentasi serta Q&A bersama dengan Bapak Imam Udarto selaku GM Replacement Sales dan Stock Support. Yang kedua, ada sharing session bersama Mas Fitra Eri. Dan tentunya yang paling kita tunggu bersama adalah pembagian door prize dengan berbagai hadiah menarik. Mulai dari 3 voucher Carrefour senilai Rp100.000 dan hadiah utama yaitu mobil Honda Brio. Wah, menarik sekali. Siapa yang mau dapat Honda Brio nih? Siap-siap ya. Pada itu pastikan Anda mengikuti rangkaian acara hingga akhir untuk mendapat kesempatan hadiahnya. Oke, sekali lagi kalau saya bilang Dunlop, jawabnya Dunlop. Selalu di hati. Selalu di hati. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Mary. Ya emang challenge-nya beda ya kalau informal tuh. Makanya dari informal bawain acara formal, challenge-nya cuma satu. Gimana dia bikin suaranya lebih bulat. Itu kalau orang MC non formal ke formal. Tapi kalau MC formal ke informal, gimana caranya dia bisa menghidupkan suasana. Itu jadi challenge yang pribadi sih. Jadi tiap acara pasti ada challenge-nya kan. Jadi makanya kalau yang formal disuruh ke informal. Makanya MC Wedding tuh sebenarnya jarang dapat job selain MC Wedding biasanya. Kenapa? Karena IO kan ngeliat portofolionya kan rata-rata MC Wedding doang kan. Jadinya takutnya karena nggak ada portofolio yang lain atau belum pernah ngeliat MC tersebut bawain acara yang semi formal ataupun yang non formal yang harus bangun suasana,
takutnya nggak bisa gitu. Walaupun bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Cuma nanti saya jelasin kenapa itu bisa kejadian di tanggal 30. Nanti saya sama Mas Rian yang jadi MC-nya bahas tentang personal branding. Lebih detail saya jelasin di situ. Oke, Kalau sebelum saya MC tutup, wedding itu, Kak, mungkin mau kita tanya, buka MC tanya wedding jawab itu nih, Miss berarti Yati. Silakan 3 pertanyaan aja boleh deh, karena waktunya udah agak lewat dikit nih, Bapak. Silakan Miss Yati. Oke, terima kasih Kak Isan. Kasih tepuk tangan dulu lagi sekali lagi ya untuk Kak Isan ya. Wah, luar biasa sekali ilmu yang beliau sampaikan pada malam hari ini ya teman-teman. Kita jadi semakin tahu nih caranya bagaimana menjadi MC profesional dan nggak kaleng-kaleng lagi tentunya. Semoga materi yang beliau sampaikan bisa kita langsung aplikasikan pada saat kita MC nanti ya. Oke, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mau langsung bertanya. Silakan atau ada di kolom chat. Coba saya cek dulu. Belum ada ya? Berarti kita tunggu raise hand-nya. Siapa yang mau bertanya kepada Kaisan? Silakan. Kalau nggak ada sih bagus itu. Iya, Berarti kayaknya udah jelas paham, dia semua udah deh. paham. Udah jelas semua. Mbak Mary mau nanya nih. Kameri dari silakan Kameri Devi. Baik, terima kasih Miss Yati dan Coach Isan. Ini saya kan biasanya kalau di kantor itu kan selalu dapat acaranya formal ya. Dan itu susah sekali untuk berubah ke kalau dikasih acara non formal itu saya biasanya agak ketar-ketir ya gitu karena memang berbeda sekali kan gitu karena ya seperti Coach Isan bilang itu kalau formal kan cuma tinggal turunin ngikutin skrip istilahnya seperti itu. Kalau non formal kita banyak improvisasi kan gitu. Itu gimana ya cara biar kita itu merubah mindset kita bahwa ini acara ini bukan acara formal nih gitu biar bisa kita bikin kita tuh bisa lebih santai gitu maksudnya karena kalau formal kan cenderungnya memang ya memang serius tapi santai tapi kebanyakan tegangnya sih karena kalau formal itu biasanya memang ya hadirinya kan pejabat-pejabat tinggi dan sebagainya seperti itu kan. Oke, sip. Oke. Silakan Kaisan. Oke, saya langsung jawab ya Miss Yati ya. Iya, silakan ya. Nah ini rata-rata gitu sih emang pertanyaannya akan muncul kayak gitu dari yang biasa MC formal ya. Nah paling tipsnya gini aja Mbak. Sebenarnya kan kalau buat gimana cara bawainnya atau membiasakannya, kalau saya biasanya awal-awal tuh, karena saya dulu tuh orangnya skrip banget sebenarnya. Saya nggak biasa nggak berani perform kalau skripnya belum rapi. Nah jadi biasanya tinggal ditambah-tambahin nih Mbak. Misalnya di kayak ini nih. Ini kan belum banyak full interaksinya kan. Jadi kita kasih note nih. Contoh di sini nih. Saya biasanya kasih tulisan di sini tanda kurung minta tepuk tangan audien. Nah, karena kan belum biasa kan. Jadi saya harus kasih note ke otak saya biar tahu nih. Di sini nanti saya akan interaksi kayak gitu. Oke, tandain. Nah, nanti di sini nih sama nih. Kalau lihat wajahnya udah nggak sabar nerima hadiah. Kita kasih tanda kurung nih. Saya mau ajak tepuk tangan misalnya. Jadi kita kasih tambahan poin-poin apa yang bisa kita ajak interaksi sama audiens gitu. Atau contoh lagi nih kayak tadi nih. Kalau saya bilang Dunop semuanya jawab di hati. Nah ini kita bisa tambahin misalnya saya mau kasih jargon tentang Dunlop. Saya bakal ulang 3 kali. Itu juga nggak apa-apa. Jadi kita bikin pembiasaan dari situ. Nah, kan kalau saya udah biasa nih, jadi segini aja udah cukup nih. Saya tahu kapan momen saya mau interaksi, mau ngapain, nah ya udah hafal. Nanti kalau yang belum biasa kayak tadi nih, di poin kedua kan sharing session bersama Mas Fitra Eri. Nah, kalau yang formal kan udah cukup itu aja titik kan. Nah, informal kita tambahin nih. Saya mau bahas sedikit tentang Fitra Eri gitu. Fitra Eri siapa? Bisa tuh tambahin tuh, jadi kasih keterangan di sini tanda kurung saya mau mau spill sedikit lah ke audien tentang Fitra Eri itu siapa. Nah, nanti kita sebelum masuk ketiga tuh ketika kita bacain misalnya nanti kita akan ada sharing session bersama dengan Mas Fitra Eri. Kan kita baca di cue card kan. Oh. Nah, teman-teman di sini udah pada kenal belum sama Mas Fitra Eri? Ini biasanya yang kenal nih orang-orang otomotif nih. Coba yang udah kenal suka nonton YouTube-nya siapa? Nah, itu kan kita ada note kan. Jadi kita tahu nih di sini mau interaksi apa gitu. Jadi benar-benar dikasih di script yang formalnya dikasih tanda-tanda tuh Mbak interaksinya mau apa gitu. Karena kadang kita bingungnya itu dari formal ke informal adalah
mau interaksi apa, itu yang bingung sih biasanya. Jadi PR banget buat MC formal ke informal, nggak tahu nih ngapain ya, ngisi-isi pakai apa ya. Nah, biar nggak bingung, prepare-nya gitu, skrip yang udah ada, kasih tanda-tanda aja. Mau bahas apa, mau interaksi apa, yang nggak usah panjang lebar, kasih note aja. Nanti kan kita jadi tahu kan, di sini mau nanya apa ke audien, atau dikasih tanda kecil aja. Mau nanya semangat di sini, gitu. Sebatas itu aja. Jadi kita nanti tinggal improv aja. Kan kita nggak mungkin nulis semua yang kita mau ini kan, lakuin kan. Karena kalau kita turunin semua di skrip kita isinya bisa opening doang tuh, atau satu skrip atau 2 halaman tuh bisa isinya cuma opening aja. Kebanyakan kita ininya, ngalor ngidulnya lah interaksinya. Nah, interaksinya biasanya buat ngelatih otak kita juga, kasih note-note aja. Jadi cukup kasih poin-poin mau interaksi apa, dan di sesi apa. Itu biar membiasakan aja sih. Semi formal juga kayak gitu Mbak. Biasanya saya biasanya udah nulis tuh, kasih pantun. Pantunnya apa saya tulis. Nah, di sini habis ini saya kasih pantun. Atau di sini saya mau nyapa pejabat yang hadir gitu, mau menyapa kayak gimana, nanya kabar. Saya di sini nanya kabar. Itu biasanya saya awal-awal tuh latihannya kayak gitu. Karena biar ngebiasain diri sih. Jadi nanti lebihnya kan improvisasi kan. Karena kalau kita nggak latihan improvisasi, nanti kalau kita skripnya habis, kita bingung ngomong apa gitu. Makanya kenapa saya saranin pointing, biar nanti next event, kalau misalnya mau bawain acara informal lagi, kita udah mulai terbiasa nih. Oke, di habis bacain tema, wajib minta tepuk tangan gitulah. Jadi udah otak kita udah secara otomatis akan hafal hal-hal tersebut gitu. Itu paling tips sederhananya sih yang bisa saya kasih ke Mbak Mary dan teman-teman biar bisa ngebawain acara informal walaupun biasa bawain acara yang formal. Paling itu sih sederhananya. Oke, bagaimana Mbak Mary Devi? Sudah jelas ya? Oke. Jelas, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Mumpung ada akarnya nih, yang sudah menjadi pakar tentunya. Akar. Oke, yuk kita lihat di kolom chat lagi. Mungkin ada lagi pertanyaannya. Atau Oke, sudah jelas semua kayaknya, Kak. sudah cukup jelas. Ya, Oke. sudah Gitu cukup jelas. dulu aja ya Miss Yati ya sebelum Oke, nanti kita closing. foto dulu, Kak. Bagaimana? Ya, sebelum itu Oke. tentunya saya tutup dulu materi hari ini buat Oke. teman-teman. Thank you banget buat yang udah hadir malam hari ini. Semoga malam ini tentunya menjadi pertemuan yang baik buat kita semua. Ilmu yang saya sampaikan bisa diaplikasikan dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan, langsung tanya langsung aja ke saya. Dan tentunya saya tutup dulu perjumpaan kita malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu di acara-acara selanjutnya. Bagi yang join komunitas MC Sejuta Acara, nanti kita ada praktek bawain acaranya. Namun lebihnya nanti saya sharing untuk rules-nya gimana di grup kita. Untuk itu dari saya Ihsan Kamil cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Miss Yati, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah ada di sini. Bagaimana Kak Ihsan? Apa kita langsung mau foto dulu? Silakan Sebelum Miss saya Yati. tutup? Kita Oke, foto sebelum dulu. saya tutup, kita foto dulu ya. Siapkan. Biasa, senyum. 2, 2, 5. 2 kiri, 2 kanan, dan tahan 5 jam. Sampai besok pagi. Oke, tahan 5 detik ya. Siap. Ternyata pesertanya banyak anak-anak juga ya. Iya, Kak. Oke, siap semuanya. Oke. Bagaimana? Sudah? Yuk, dah. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Nggak kedengeran Terima kasih 1, 2, 3-nya. Oh Tahu-tahu gitu. udah gitu. Lagi. Oke, Oke, lagi. Ya. Oke. 1, 1, 2, 3. 3. Lagi 1, 1, 2, 3. Oke. Sekarang yuk. Oke, saya tutup ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih buat Kak Ihsan Kamil selaku narasumber pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh tim yang membantu kesuksesan acara pada malam hari ini. Ya, sampai berjumpa kembali di program sharing session komunitas MC acara selanjutnya. Oke, sebelumnya tadi sudah diawali dengan pantun dan akan saya akhiri pula dengan pantun, boleh ya?
Oke, buka Boleh. mikrofonnya Boleh. dong, dibuka mikrofonnya. Siang hari Baik. makan kuaci. Cakep. Cakep. Makan bareng sama Bu Asih. Cakep. Cukup Cakep. sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya Miss Yati sebagai MC mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Isan. Keren, keren, keren. Makasih Miss Yati. Sama-sama. Senang sekali bisa ketemu sama semua. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi. Sampai berjumpa Assalamualaikum. di next session. Ditunggu kehadirannya semuanya.